Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustamid Effendi Nasution dari kelas 10 Agama. Ingin menjelaskan ujian keterampilan bab 5 yang berjudul Integrasi Nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. A. Kebinekaan Tunggal Ika. Apa itu pengertian kebinekaan? Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan kebangsaan dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dalam kemajemukannya. Dalam negara ini kita memiliki alat-alat pemersatu bangsa. Antara lain ada 6. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara yaitu burung Garuda. Yang kelima, lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan keenam, lagu-lagu perjuangan. B. Pentingnya konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional adalah berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Indonesia. Integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional merupakan arti politis dan antropologis. 2. Syarat integrasi. Suatu keberhasilan suatu integrasi di suatu negara, yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antar satu dan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang kewajiban? Sebagai warga negara yang baik dan sebaik-baiknya, apakah kalian bisa membedakan kemana yang hak dan di mana yang wajib? Sebagai warga negara yang baik atau God Chris Zepsip. Jangan sampai menyalahgunakan hak, karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang dalam melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perilaku ini bisa dijadikan contoh perilaku yang merugikan masyarakat, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran hak orang yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang-orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Ada faktor-faktor yang membentuk integritas nasional manusia hidup dalam realitas yang plural. Hal yang sama juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk. Corak masyarakat Indonesia adalah berbhinneka tunggal ika, bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan memiliki suatu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor tersebut. A. Faktor pembentuk internasional. Yang pertama, adanya rasa senasib penanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yang yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan yang bersatu di kalangan bangsa Indonesia serta yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Dan keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Yang tujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Dan yang ke-8, adanya jiwa dan saling gotong royong dalam solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib penanggungan, yaitu penderitaan penjajahan. 10. Adanya cinta
tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Yang B yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Ada 4 yaitu penghambat integrasi nasional, yaitu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dari gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. 2. Pengertian bela negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Namun, sebelum membahas negara, menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara. Yang ketiga, dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. A. TAP MPR nomor 7 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. B. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. C. Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1998. 4. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Bacalah berita berikut dengan seksama. Dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 2 yaitu ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. A. Pendidikan warga negara berdasarkan Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai jiwa para pahlawannya. C. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. D. Pengabdian sesuai dengan keahlian profesional. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha yang dapat dilakukan demi melakukan pelaksanaan pengamanan negara. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan bela negara yang dilakukan dengan pertandingan olahraga. Selain itu, siswa yang ikut olimpiade matematika atau kimia di luar negeri dan dapat penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Pengabdian sesuai dengan profesi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang keliru maupun salah, mohon dimaafkan kepada Allah, saya mohon ampun. Bila ada yang bermanfaat, bisa diambil. Bila banyak salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.